Makam kuno dan mata air tujuh pancuran melanggengkan sebuah budaya unik di desa Mekarmukti, Garut, Jawa Barat. Adat leluhur dan mitos gaib mewarnai perjalanan hidup manusia. Seperti apa kisahnya? Saya Dian Aldinita, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Misteri kembali akrab dengan kami. Kali ini, kami menuju desa Mekarmukti, Garut, Jawa Barat, di mana sebuah mata air menjadi cerita rakyat. Tempat bernama Mata Air Tujuh Pancuran ini punya sejumlah makam tua. Bersama praktisi supranatural A.R. Mubarok, kami mencoba menelusuri mitos di tempat ini. Ada satu fenomena unik di tempat ini, yaitu ketika orang ingin berziarah, sebelum berziarah itu biasanya dia harus menabur beras di mata air itu ya. Di sebelah saya ini sudah ada warga sekitar dengan Bapak siapa Pak? Bapak Asli. Bapak bisa diceritakan sedikit nggak Pak kaitannya antara orang kenapa sih sebelum berziarah harus menabur beras dulu di mata air tersebut? Ya tergantung keinginannya. Artinya kalau pengen subur buat kita panen atau apa gitu kan, itu harus nabur bunga beras dulu. Nah selain itu juga ada mitos yang mengatakan bahwa ketika orang ingin melakukan hajatan itu biasanya harus menyanyikan kidung tertentu. Jadi tergantung yang hajatan dulu. Oh gitu. Ya kalau dia mau hajatan sekitar 1 minggu lagi, jaroh dulu ke sini. Nah udah jaroh, dia mengadakan hiburan atau mau nyawer sunat atau nyawer pernikahan, itu harus ada sebuah lagu buhun, namanya lagu Dengkung sama Kemang Bereng. Gitu ya. Oke. Sebenarnya makam keramat di belakang kita ini sendiri makam siapa sih Ustaz? Ini kalau nggak salah namanya itu Sembah Dalem Prabu Mas Tanujiwa. Ya nanti kita akan ungkap ya apakah ada kaitan ya antara mata air tersebut dengan makam di sini ya. Saat kami sedang berdoa, tiba-tiba Pak A.R. menghentakkan tangannya ke tanah. Bapak Daruhanda yang ikut rombongan kami tiba-tiba berjoget, berdendang. Siapa yang menguasai raga ini? Dia hanya tertawa, membuat bulu kuduk saya berdiri. Assalamualaikum. Kenapa saya? Salik. Bulu kukus menyangka manggu. Tembang apa gerangan yang dia senandungkan? Kadek. Bismillah. Ulah pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asmana Allah. Ayo simbol. Tati. Perhati. Ya. Tati. Klong deng dek ari dang klong deng dek. Buah kopi rarang goyang. Kon saderek. Ulawani nguruyang. Sagagang kembang mas. Ami pangpaki kadiri. Wawawa di junjuman. Duh. Urang rasakeun.
Assalamualaikum, salam saya. Kembang barem no barem, kembang bodas no barodas. Saya hanya bisa ternganga. No barem. Perhatikan ku orang naon, simulna barem. Kembang bodas ku orang perhatikan naon anu bodas. Tembang apa yang dia nyanyikan? Caulumut dina batu, kokojayan di muara. Kadanya, Sibu, orang masing tumut karena waktu. Hidunya orang mumbara. Assalamualaikum, sareng saya. Waalaikumsalam. Bari tenang ya. Sareng eyang saya. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Stoner telah membuat Adanya, Sibu, orang masing tumut karena waktu. Hidunya orang mumbara. Assalamualaikum, sareng saya. Waalaikumsalam. Bari tenang ya. Sareng eyang saya. Makhluk ini masih menolak menyebut nama dirinya. Wah ngabejakeun ngaran. Sareng saya yang teh. Wah ngabejakeun ngaran. Kunaon sabab? Wah. Wah. Kunaon ya. Wah. Kenapa, Eyang? Lamun ngabejakeun ngaran kengung hakaina ka kula. Wah. Manes eyang abdi maksud tujuan dongkap ka dieu sadayana. Nyanggakeun salam silaturahmi. Nu kahiji, nu nomor kadua hoyong terang dugikeun ka mana saha atuh panganten eyang nu aya calik di ieu pamakoman teras di mana anu wiwitanana. Wah. Kece bakar tararam. Tak lama mediator disadarkan. Ustaz, tadi kan waktu kita berdoa, Iya. Ustaz kan sempat menghentakkan tangan ke tanah. Itu maksudnya apa, Ustaz? Ada yang mau masuk, Pak. Saya tutup gitu dulu. Tapi Ustaz ngelihat nggak sosok tertentu makhluk yang mau masuk? Cahaya, Mbak. Oh, Yang saya lihat hanya aja. cahaya gitu. Di sini juga ada kan satu laki satu perempuan. Gitu. Bapak sendiri tahu tadi yang dinyanyikan oleh Bapak ini apa, lagu apa sih, Pak? Yang pertama lagu Kidung Rahayu, yang kedua lagu Dengkleng, Dengkleng. iya, yang ketiga Kemang Berem. Kembang Berem. Kemang Berem. Ada 3 lagu tadi Iya, yang 3 dinyanyikan. lagu. makna lagu itu apa? Ya kesenangan karun-karun yang hadir barusan. Kami masih meneruskan mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Sareng eyang saya. Kami mau kesebut yang dalam Prabu Mastanu Jiwa. Oh, ini Eyang dalam Prabu Mas Tanu Jiwa. Boleh kita bersalaman? Biasa sesalaman eyang. Tidak mau. Eyang, boleh saya bertanya? Eyang, apa sih sebenarnya kaitan Eyang dengan mata air 7 pancuran di bawah, Eyang? Apa ia disegamparan jeng itu? Jadi satu itu, Pak, satu apa namanya? Satu lokasi, satu daerah. Oh, satu daerah. Eyang dulu semasa hidupnya sebagai apa, Eyang? Eyang hidup tahun berapa? Boleh saya tanya? Eyang jumeneng tahun sabaraha? Ti ayeuna ka tukang aya 3.000 tahun. 3.000 tahun. 3.000 tahun yang lalu? Kalau boleh tahu pada masa kerajaan apa itu? Zaman kerajaan naon eyang? Zaman kerajaan atau bagaimana? Kami keturunan Raden Hasim. Raden Hasim. Raden Hashim. Siapa Raden Hashim itu, Eyang?
masih kena rontoyan di panglima perang zaman Raja Pahit. Zaman Raja Majapahit. Zaman Raja Majapahit. Iya. Eyang bisa diceritakan sendiri nggak jabatan Eyang pada waktu itu sebagai apa, Eyang? Sebagai dulu saya sebagai adipati. Siapa? Adipati mana yang? Adipati? Di wilayah bawahan Demak. Wilayah bawahan Demak. Jawa Tengah ya? Iya, saya ditugaskan ke sini Ya, buat menyebarkan agama Islam. Eyang menyebarkan agama Islam dengan cara apa, Eyang? naon cara nu penting bisa ngarobah jalma-jalma anu tadina kedaik taat ka Allah, nu tadina musyrik. Sebagian anak karena aku seni Mengajar dengan seni. Dengan seni apa ya? Dengan seni apa, Eyang? ya seni gamelan apa saja adat istiadat di tempat itu. Kalau kidung-kidung tadi ya? Itu adalah simbol juga. Eyang bisa diceritakan nggak kenapa sih masyarakat di tempat ini kalau setiap akan melakukan hajatan harus menyanyikan kidung tertentu? Kenapa, Eyang? Itu hanyalah simbol tadi. Kok kami diceritakan sanyana jalma-jalma kudu bisa ngakali naon isi-isina eta lagu. Artina dengkleng lagu buhun nu disebut lagu buhun eta teh supaya anak incu kami teu pohok ka kami. Nu kahiji eta anu kaduana kembang kopi laranggeyan eta teh dan anak incu kami ulah sameka terjadi pecah belah dina jalan anu dipikaredok ku Allah. Anu katiluna kembang berem arti berem nyaeta wani, kembang bodas hartina bodas nyaeta suci. Jadi kudu wani dina jalan anu suci anu dipikaredok ku Allah. Eta teh anu ku anjeun kudu diperhatikeun. Caitanana jeung cai tadi, cai 7 pancuran dina 7 poe urang saminggu urang teh ulah nepikeun ka hieun pagawean-pagawean anu di luar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaharti kumaha? Hartos. Tah eta. Jadi intina tina cai alusna lamun urang nek mani baca babacaan heula, baca surat Al-Ikhlas. Eta ge kabeh sabandarna mah simbol hartina cai suci keur nyucikeun jiwa malaraneh, khususna dohir malaraneh. Lasai sineping nyerap kana batin malaraneh ku jalan sababiah macakeun surat Al-Ikhlas. Jadi kudu ikhlas migawe sagala rupa parentah Allah. Ulah katumpangan ku naon-naon. Lamun katumpangan ku naon-naon maka kadituna maraneh bakal bagi cilaka. Eta dupi ngawurkeun beas naon eta, Eyang? eta ngawurkeun beas intina malaraneh kudu ingat kahiji, malaraneh kudu ingat lamun malaraneh hayang jauh balai ti batur kudu ingat kanu leutik, kudu ingat ka batur ulah ka kademes. Lamun boga panen loba intina kudu daek narema we kasasama batur hirup. Kajalma-jalma anu saranapeun maneh, kajalma-jalma anu malah rezeki. Eta sabenerna eta kabeh simbol. Tinggal kumaraneh talaah, pek jalankeun kumaraneh lamun maraneh hayang meunang kariduan ti Allah Subhanahu wa taala. Ya kami nu kasebut eyang dalem mas tanu jiwa teh. Tugas kami nyebarkeun Islam di tatar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kami runtuyanana larehanana Sunan Bonang sebagai salah sahijina panglima perang di Raja Majapahit. Kadina dituluykeun ku Sunan Kudus. Ya kami di dia runayan anu ka 20. Ku ayana kitu meureun anu kumaneh sakanyahoan ayeuna.
naon hikmahna lagu eta supaya maneh pula sampai ka poho yang katerkaitan ayeuna khususna anu bade hajatan atanapi hiburan kedah wae ngalagukeun eta lagu saupaminah teu ngalagukeun teh sok aya anu teu damang nu teu emut rupi-rupi eta kunaon eta yang saha eta anu ngalakukeun eta teh. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Yang katerkaitan ayeuna khususna anu bade hajatan atanapi hiburan kedah wae ngalagukeun eta lagu saupaminah teu ngalagukeun teh sok aya anu teu damang nu teu emut rupi-rupi eta kunaon eta yang saha eta anu ngalakukeun eta teh. tak mungkin di bangsa-bangsa jin anu memperalat eta manusia anu akidahna kurang kene. Cukup segitu. Apakah ada bukti sejarah yang bisa kami perlihatkan? Kami hanya ingin meminjam saja. Apa ada bukti sejarah mungkin peninggalan Eyang? Nah, aya teh aya yang. Sayang, saat ditanya soal bukti sejarah, mediator ini malah menggelengkan kepala. Tapi mung sakadar hoyong namut. Ge tiasa diuwihkeun deui. Enggak bisa begitu saja. Ini tangan Eyang sedang memegang apa? Tasbih. Tasbih. Mungkin tasbih itu bisa diperlihatkan ke kami hanya untuk diperlihatkan saja. Tidak gampang. Tidak mudah. Ada syarat tertentu? Aya syaratna yang hoyong ninggal ieu tasbih nu dia yang. Tergantung kesucian hati melarane. Melarane nu tadi tujuan melarane lamun hade insyaallah. Naon deui cukup sakitu. Terima kasih yang cukup ya. Atur nuhun yang cekap nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya mediator disadarkan. Rasa penasaran mengganggu saya. Saya merasa butuh bukti atas cerita sejarah yang disampaikan mediator tadi. Dimatiin lagi. Matiin aja lah. Apakah ada benda pusaka di tempat ini? Tiba-tiba, Pak Aar meminta saya mencari benda di bebatuan. Mencari kesuasana yang baik. Ini tiada perasaan. Udah dekat. Jangan jauh sini aja. Ya? Ambil pedang. Ternyata ada sebuah keris tua. Astagfirullah. Lampu boleh? Inikah bukti sejarah dari semua cerita tadi? Kalau misalnya sebaiknya nih Ustaz, Iya. saat kita menemukan benda ini kita apain? Ini hanya sekedar pembuktian aja bahwa sebagaimana tadi hasil daripada interaksi kita itu yang mana memang beliau ini adalah salah satu penyebar agama Islam itu yang mana memang banyak daripada tantangan dan rintangan dalam menyebarkan agama itu dan diantaranya yang mana ini juga tiada lain pusakanya beliau yang mana ini adalah amulet penjagaan. Ya Ustaz, Oke, tadi dari hasil mediasi kita, dari benda-benda yang kita temukan ini, kesimpulan dari liputan kita malam ini apa sih Ustaz, dan hikmah yang bisa kita petik? Ya, yang hikmah yang bisa kita petik itu tiada lain, ini kita sebagai bahan untuk tafakur, yaitu untuk tafakur mengingat kepada Yang Kuasa dengan berbagai macam hal kejadian. Jadi apa yang terjadi dan apa yang ada di sekeliling kita itu jadikanlah pelajaran. Sebagaimana ada terjadinya harus melakukan lagu ini dengan intinya permasalahan tiada lain untuk menyuruh untuk kita saling rukun.
Dan dalam simbol air tadi juga sudah dijelaskan kan gitu. Jadi yang paling penting kita dalam menyebarkan agama Islam itu dengan cara dan berbagai macam hal pun juga silahkan. Itu selagi kita tidak keluar daripada aturan yang telah ditentukan. Pada dasarnya kidung itu kan produk budaya awal. Cuma dalam perjalanannya, ketika ada kepentingan-kepentingan tertentu, kidung dijadikan sebagai media untuk penyebaran agama. Kemudian ketika Islam datang dan dipergunakan oleh para penyebar agama sebagai satu media untuk menjadikan media itu sebagai syiar lewat syair. Kidung Rahayu itu biasanya dilantunkan di awal atau ketika mengawali sebuah perhelatan. Makna dari bulu kukus menyan kamanggung itu adalah ngebulnya atau asap yang melambung ke atas itu sebagai satu proses mediasi antara orang yang sedang melakukan perhelatan dengan sang penguasa. Maka bunyinya bul kukus menyan kamanggung kadewi para pohaci, kan gitu. Itu artinya bagaimana agar terjadi satu proses komunikasi secara transendental antara pelaku perhelatan dengan sang penguasa itu. Nah, oleh karenanya di dalam rumpakar baik dalam kidung maupun dalam tembang dan lain sebagainya, itu pada dasarnya terdiri dari bagaimana komunikasi antara manusia dengan Tuhan, komunikasi manusia dengan sesama, dan bagaimana pendidikan manusia terhadap penjagaan lingkungan alam sekitarnya. Malam ini kami belajar dari bangsa lain. Betapa Tuhan yang maha kaya ilmu begitu luas kekuasaannya. Subhanallah. Misteri terjawab sudah. Tidak hanya manusia, makhluk gaib pun bisa turut andil dalam melestarikan suatu budaya. Alangkah baiknya jika kita bisa memetik